Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Olin selaku penguji 1, Bu Murni selaku penguji 2, dan Bu Emma selaku penguji 3. Pada kesempatan kali ini, saya, Ade Triunarti, akan mempresentasikan seminar hasil yang berjudul Asuhan Keperawatan Nyeri Akut pada Anak M dengan Demam Tipoid di Ruang Cempaka di RSUD Dr. Guteng Taruna Dibrata Purbalingga. Latar belakang: demam tipoid dan demam paratipoid adalah penyakit infeksi akut usus halus yang disebabkan kuman Salmonella typhi dengan gejala demam lebih dari 1 minggu, gangguan pada saluran pencernaan, dan gangguan kesadaran. Penyakit ini termasuk penyakit menular endemik yang dapat menyerang banyak orang dan masih merupakan masalah kesehatan di daerah tropis, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Pendahuluan. Rumusan masalah. Dari uraian latar belakang, maka penulis merumuskan bagaimana asuhan keperawatan nyeri akut pada anak M dengan demam tipoid di Ruang Cempaka RSUD Dr. Guteng Taruna Dibrata. Tujuan umum menggambarkan asuhan keperawatan nyeri akut pada anak M dengan demam tipoid di Ruang Cempaka RSUD Dr. Guteng Taruna Dibrata Purbalingga. Tujuan khusus menggambarkan hasil pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi asuhan keperawatan nyeri akut pada anak M dengan demam tipoid di Ruang Cempaka RSUD Dr. Guteng Taruna Dibrata Purbalingga. Tinjauan pustaka. Definisi demam. Demam tipoid adalah penyakit infeksi sistematik akut yang disebabkan infeksi Salmonella typhi. Organisme ini masuk melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi oleh feses dan urin dari orang yang terinfeksi kuman Salmonella. Definisi nyeri. Nyeri merupakan kondisi berupa perasaan yang tidak menyenangkan, bersifat sangat subjektif. Perasaan nyeri pada setiap orang berbeda-beda dalam hal skala ataupun tingkatannya, dan hanya orang tersebut yang dapat menjelaskan atau mengevaluasi rasa nyeri yang dialaminya. Definisi nyeri akut. Nyeri akut adalah pengalaman sensori dan emosional tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial, atau yang digambarkan sebagai kerusakan. Awalan yang tiba-tiba atau lambat dengan intensitas ringan hingga berat, dengan berakhirnya dapat diatasi atau diprediksi, dan dengan durasi kurang dari 3 bulan. Konsep asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengkajian, ada diagnosa keperawatan, ada fokus intervensi, fokus implementasi, dan evaluasi. Metode kasus. Rencana studi kasus menggunakan jenis penelitian kualitatif dan jenis studi kasus tipe deskriptif. Subjek studi kasus: anak M dengan demam tipoid yang mengalami nyeri akut di RSUD Dr. Guteng Taruna Dibrata Purbalingga. Fokus studi kasus menjadi kajian utama dari masalah yang diangkat gambaran asuhan keperawatan nyeri akut pada anak M dengan anak M. Tempat dan waktu. Tempat penelitian di Ruang Cempaka RSUD Dr. Guteng Taruna Dibrata Purbalingga yang dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 12 sampai 14 November 2020. Metode pengumpulan data ada wawancara atau anamnesa, ada dokumentasi, dan ada observasi. Pengkajian data disajikan secara deskriptif. Hasil laporan kasus. Pengkajian. Hasil pengkajian didapatkan data bahwa anak M didiagnosa mengalami tipoid. Anak M berusia 13 tahun, beragama Islam, pendidikan SD.
Nyonya K merupakan penanggung jawab sekaligus ibu dari anak M berusia 43 tahun, beragama Islam, berpendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga. Saat dilakukan pengkajian, pasien memiliki keluhan utama yaitu nyeri abdomen. Riwayat kesehatan. Saat dilakukan pengkajian, diketahui anak M demam selama 3 hari yang lalu dan mual muntah, kemudian merasakan nyeri seperti ditusuk dan perih. Lokasi nyeri berada di abdomen kanan bawah skala 5 dan terjadi terus-menerus. Pemeriksaan fisik. Hasil pemeriksaan fisik saat dilakukan pengkajian, keadaan umum anak M kosmetis, tekanan darah 100/80 mmHg, suhu 37,5 derajat Celcius, nadinya 108 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, tidak tampak adanya kelainan pada fisiknya. Terapi medis yang didapat, KN3A 19 tetes per menit mikro untuk memelihara keseimbangan air dan elektrolit pada pengganti cairan mencegah dehidrasi. Ada ceftriaxone 2000 mg untuk mengatasi infeksi bakteri gram negatif maupun gram positif. Yang terakhir yaitu paracetamol 500 mg, obat analgesik dan antipiretik untuk meredakan nyeri, sakit kepala, dan demam. Analisa data. Pada tanggal 12 November 2020 jam 1. Data fokus. Data subjektifnya pasien mengatakan nyeri di perut kanan dengan P nyeri terasa ditusuk-tusuk, Q seperti ditusuk. P nyeri terasa ditekan, Q seperti ditusuk-tusuk, R nyeri terasa di bagian perut kanan bawah, S-nya skala 5, T-nya kadang-kadang. Dengan data objektif, pasien menunjukkan ekspresi wajah menahan nyeri, pasien tampak gelisah, pasien memegang daerah yang terasa nyeri. Problemnya itu nyeri akut. Etiologinya saya ambil agen cedera biologis. Diagnosa keperawatan yang saya angkat yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Intervensi keperawatan. Intervensi yang dilakukan seperti melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif, mengobservasi petunjuk nonverbal terkait ketidaknyamanan, mengajarkan penggunaan terapi farmakologi dan nonfarmakologi, melakukan kolaborasi dengan pasien dan keluarga untuk mengimplementasikan tindakan nonfarmakologi, menginformasikan strategi nonfarmakologi dengan kompres hangat yang digunakan kepada tim kesehatan dan anggota keluarga, serta melakukan memonitoring terhadap kepuasan pasien, melakukan manajemen nyeri. Implementasi. Pada tanggal 12 November 2020, intervensi keperawatan yang dilakukan adalah dengan melakukan monitoring karakteristik nyeri, mengidentifikasi respon nyeri secara nonverbal, memberikan terapi nonfarmakologi nafas dalam dan kompres hangat, mengontrol lingkungan serta menjelaskan penyebab dan pemicu nyeri. 13 November 2020, intervensi keperawatan yang dilakukan adalah dengan melanjutkan intervensi di hari pertama, yaitu dengan melakukan memonitoring karakteristik nyeri, mengidentifikasi respon nyeri secara nonverbal, memberikan terapi nonfarmakologi, nafas dalam dan kompres hangat, mengontrol lingkungan, serta menjelaskan penyebab dan pemicu nyeri. Penambahan intervensi yang diberikan terapi farmakologi, kolaborasi pemberian analgesik, serta menjelaskan dosis obat. 14 November 2020, intervensi yang dilakukan adalah sama dengan tanggal 13 November 2020, yaitu
Dengan melakukan monitoring karakteristik nyeri, mengidentifikasi respon nyeri secara nonverbal, memberikan terapi nonfarmakologis, nafas dalam dan kompres hangat, mengontrol lingkungan, menjelaskan penyebab dan pemicunya nyeri, memberikan terapi farmakologi, kolaborasi pemberian analgesik, serta menjelaskan dosis obat. Evaluasi pada tanggal 12 November 2020, hasil evaluasi diketahui bahwa pasien masih merasakan nyeri dengan nyeri tekan pada bagian bawah kanan perut seperti ditusuk dengan skala 5 dan terjadi kadang-kadang. Pasien terpasang infus pada tangan sebelah kiri, tekanan darah 100/80 mmHg, suhu 37,5 derajat Celcius, nadi 110 kali per menit, respirasi 24 kali per menit. Terlihat pasien masih menahan nyeri dan kondisi ini dapat disimpulkan bahwa masalah nyeri akut belum teratasi. Evaluasi pada hari kedua yaitu tanggal 13 November 2020, hasil evaluasi yang didapatkan bahwa pasien masih merasakan nyeri dengan skala 5, seperti tertusuk-tusuk dan hilang timbul, terpasang cairan infus KN3A dengan dosis pemberian 19 tetes per menit makro, ceftriaxone 20.000 mg secara IV, dan paracetamol 50 mg secara oral. Tekanan darah 90 kali per 80 mmHg, suhu 37 derajat Celcius, nadinya 180 kali per menit, respirasinya 14 kali per menit. Pasien masih tampak menahan nyeri. Dan evaluasi yang terakhir yaitu tanggal 14 November 2020. Hasil didapatkan bahwa pasien lebih merasa enakan dan nyeri sudah sedikit berkurang dengan skala 2. Tekanan darah 100 kali per 80 mmHg, suhu 36,4 derajat Celcius, nadi 82 kali per menit, respirasinya 12 kali per menit. Hasil ini disimpulkan bahwa masalah nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis belum teratasi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.